asrama tuh untuk tahun pertama katanya ya. Betul, kok masuk kuliah, tapi kok katanya gampang DO ya? Itu salah satunya karena nyontek. Disclaimer ya, masuk stan bayar nggak sih? Batasan IPK untuk lulus itu 2,75. Pernah atau nggak pernah nangis karena nilai? Nah, atau nggak pernah naksir temen satu kelas? 1, 2, 3. Oh ya. Selamat datang di Suara Beta, podcastnya Sobat Beta. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan. So hi, aku Dila Febriza Yusron yang akan memandu episode kali ini. Nah teman-teman Sobat Beta, aku sudah bersama para narasumber yang spesial nih. Yang gak cuma satu orang, tapi 5 orang sekaligus. Makanya mungkin suasana podcastnya agak beda ya kali ini. Teman-teman yang menjadi narasumber kali ini yaitu adalah teman-teman dari PKN STAN yang sedang PKL di kantor Bea Cukai Tangerang. Nah, teman-teman Sobat Beta, nantinya kita akan membahas tentang gimana sih lika-liku kuliah di PKN STAN dan tentunya seputar Bea Cukai nih, karena mereka sedang PKL di sini. Nantinya kita akan tutup dengan seru-seruan main games bareng, jadi tonton sampai habis ya. So, siapin teh atau kopi kalian karena inilah Suara Beta. Nah, teman-teman Sobat Beta, yuk sekarang kita say hi sama teman-teman dari PKN STAN. Hai semuanya. Coba dong perkenalan diri satu-satu nih, pasti pada penasaran. Hai, aku Iva. Aku Nanda. Aku Nadia. Aku Delis. Dan aku Cindy. Nah, udah pada kenal kan teman-teman sama 5 wanita cantik nih dari PKN STAN. Nah, ini kalian kira-kira dari jurusan apa nih berlima nih? Kebetulan kita semua dari satu prodi yang sama Kak, yaitu D4 Manajemen Keuangan Negara. Wah, singkatannya? MKN, makan-makan. Oh gitu, jadi yang suka mukbang kali bisa masuk situ ya? Boleh. Wah, nih. Oke, jadi aku pengen nanya-nanya nih teman-teman. Jadi pasti adik-adik di luar sana tuh pada penasaran ya, gimana sih kuliah di PKN STAN itu? Nah, kira-kira susah nggak sih kuliah di PKN STAN? Katanya kan sampai ada yang DO segala macam. Itu berarti yang kalian rasain tuh susah atau gampang sebenarnya nih? Mungkin bisa Ifat yang jawab. Kalau aku sih di awal ya kayak gitu juga kayak ada yang DO atau gimana. Tapi begitu masuk itu semua pembelajarannya menurutku menyenangkan karena dosennya pun juga open. Kalau kita nanya selalu dijawab. Terus teman-temannya juga mau ngajarin. Jadi kesusahan itu ya kita lewatin sama-sama. Jadinya ringan karena selama pembelajaran itu kita selalu bersamaan dengan yang lain. Jadi kalau ada kesulitan nanya teman, terus kita juga ngebantuin. Makanya kalau misal kita mau ujian itu ada namanya tentir Kak. Oh, nah, tentir. Iya, namanya tentir. Jadi nanti teman kita yang paham lebih banyak di materi itu bakal ngajarin ke teman-teman lainnya kayak gitu Kak. Oh gitu, jadi kalian tuh saling gotong royong ya kalau misalnya ada kesusahan gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya? Iya, dari prodinya pun juga ada Kak, akademi klinik namanya. Oh, jadi itu gitu. juga bukan tentir, tapi dosen yang ngajar kayak gitu Kak. Berarti emang STAN-nya juga memfasilitasi kalian ya untuk Betul. sama-sama belajar bareng. Itu biasanya mau ujian kah atau kuis atau gimana? Biasanya kalau kuis kita bisa juga belajar bareng-bareng di kelas. Cuma kalau misalnya mau ujian ini kayak yang pasti biasanya 2 minggu sebelum ujian itu kita udah mulai tentir-tentir. Terus juga teman-teman ini ada yang suka rela untuk bikin notes gitu Kak, bikin catatan mata kuliah ini semuanya lengkap mulai dari soal, dari materinya. Jadi bener-bener ngebantu sih Kak. Wah, berarti nih teman-teman adik-adik di luar sana ya jangan takut ya sama kampus STAN karena ternyata di dalam tuh banyak banget yang ngemudahin kita untuk sama-sama lulus bareng gitu ya, masuk bareng, keluar bareng. Benar sekali Kak. Nah, selanjutnya nih yang menjadi pertanyaan dari teman-teman di luar sana. Jadi katanya tuh sekarang PKN STAN ada asrama ya. Asrama tuh untuk
tahun pertama katanya ya, betul ya? Betul Kak, jadi asrama itu cuma untuk tahun pertama doang. Nah, nanti satu kamar itu bisa berapa orang itu Kak. Nah, untuk tahun kami itu, kita untuk yang perempuan satu kamar itu 3 orang. Nah, serunya adalah karena kita tuh nggak pernah sendirian, selalu rame-rame, jadi nggak pernah kesepian. Dari bangun sampai tidur tuh pasti ketemu orang, ketemu teman-teman. Nah, karena kalau pagi kita suka ada kegiatan olahraga bareng, terus ada apel, itu semua tuh kita lakukan bareng-bareng gitu. Kalaupun makan, kita pasti turun ke bawah, jadi ada tempat makan khusus, nanti kita makan rame-rame gitu. Jadi nggak pernah kesepian gitu Kak, seru kalau di asrama. Jadi ini kalau buat yang jomblo gitu aman ya? Aman, jadi aku nggak akan pernah merasa sepi, pasti selalu ada yang menemani. Iya kan, karena kita nggak bisa ketemu orang tua segala macem ya, jadi malah ketemu teman baru yang, jadi akrab nggak sih sama teman sekamar gitu? Oh pasti akrab sih Kak, karena kan memang berbulan-bulan kan, barengnya kan, setahun lah hitungannya bareng-bareng. Nah terus juga dengan adanya asrama ini, selain kita memang bisa lebih akrab sama orang, sama teman, itu kita juga dituntut buat lebih adaptif gitu Kak. Jadi kan karena kita semua kan datang dari background yang berbeda kan, kita disatukan satu kamar yang sama, di asrama yang sama gitu. Jadi kita saling mengenal antara satu sama lain dengan perbedaan ras, misalnya suku atau agama gitu. Dan selain itu juga kita tuh jadi dalam 1 tahun asrama itu kita di rolling 2 kali Kak kamarnya. Oh gitu, per semester itu? Kemarin itu kalau tahun kami itu pas di bulan ke-9 itu kita di rolling, diganti lagi anggota kamarnya, roommate-nya. Jadi memang kita tuh dituntut buat bisa adaptif dengan cepat gitu. Teman-teman baru lagi. Agak sedih juga ya pastinya ya, udah 9 bulan bareng tiba-tiba pindah, dan sisa 3 bulan itu berarti ya, untuk temen yang baru. Iya, sedihnya pasti ada ya, karena kan udah deket sama teman kamar yang lama. Cuman ya ada senangnya juga karena bisa lebih dekat dengan teman yang baru lagi yang belum sekamar. Iya benar. Terus itu udah include makan berarti ya? Oh udah semua. Jadi semua fasilitas kita dari mandi, air, makan tuh semua udah diberikan dari pihak kampus. Berarti ini disclaimer ya, masuk stan bayar nggak sih? Tidak, semua gratis dibiayain sama APBN, sama negara. Wah. Jadi nggak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi udah gratis, asrama pun udah difasilitasin, makan difasilitasin, semuanya itu enak banget ya. Cuman mungkin masuknya yang agak butuh effort ya, ya pastinya ya. Iya betul. Nah itu teman-teman, jadi ini bakal kalau kamu nanti masuk stan, itu nanti kalian diasramakan dulu 1 tahun, baru nanti mungkin ngekos ya habis itu berarti. Iya. Nah pertanyaan selanjutnya nih yang sering ditakutin sama adik-adik yang mau masuk PKN stan ya, yaitu terkait DO. Katanya ini kalau misalnya udah capek-capek effort masuk kuliah, tapi kok katanya gampang DO ya? Nah itu beneran nggak sih? Sampai sekarang itu PKN STAN itu masih menetapkan DO atau seperti apa, dan prosesnya itu, dan kenapa kok bisa ada yang sampai di DO itu bagaimana? Mungkin Nadia bisa jawab. Oke, kalau ngomongin PKN STAN nih, udah pasti terkenalnya tuh dengan DO ya. Kayak udah jadi momok banget gitu DO di PKN STAN. Nah, emang kenapa sih kita tuh bisa dibilang gampang DO gitu? Nah, contohnya tuh salah satunya karena nyontek. Tapi sebenarnya nggak segampang itu sih Kak. Jadi selama kita itu selalu menjaga integritas, jujur saat ujian gitu, kita pasti nggak akan DO. Nah, terus juga pas ujian itu kalau misalnya kita bawa catatan, walaupun itu belum dilihat, walaupun kita belum menuangkan catatan itu ke lembar jawaban, itu udah termasuk mencontek. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alasan buat DO. Nah, sempet juga tuh kemarin kita di semester 7 banyak banget apel khusus yang diadain sama kampus. Nah, tujuannya itu buat selalu reminder ke kita semua, ke mahasiswanya itu agar kita senantiasa menjaga integritas dan juga jujur ketika ujian atau hal yang lainnya gitu. Jadi memang dari pihak kampus juga strict banget ya terkait itu ya. Sampai-sampai maksudnya kita belum kayak mencontek tadi ya, kita belum ngelihat jawaban tapi udah ada niat aja itu udah termasuk mencontek ya kata mereka ya. Tapi kalau selain dari mencontek, ada nggak misalkan dari mungkin nilainya kurang itu bisa di DO juga atau gimana tuh Nat? Kalau untuk nilai kurang itu, untuk aturan terbaru ini sih
kita masih bisa ngulang Kak. Oh gitu. Jadi nggak langsung auto DO gitu. Oh ternyata kampus itu benar-benar strict banget ya soal integritas ini, sampai-sampai orang yang baru mau niat aja udah dianggap nyontek ya kayak gitu ya. Jadi ya sebenarnya gampang sih ya untuk menjaga integritas, untuk jujur aja gitu loh, kayak ya udah jalanin aja, ngapain sih nyontek-nyontek gitu aja ya, syarat untuk biar lancar gitu kuliahnya. Nah tapi nih Nadia, katanya kalau nginjek rumput, terus kan di stan itu ada kolam ya. Iya. Kalau nyebur kolam, nginjek rumput gitu, emang di DO ya? Kalau itu mitos sih Kak. Oh Jadi, ini masa cuma mitos. nginjek rumput sama masuk kolam langsung DO, kasian banget. Gimana kalau udah tahun keempat gitu, tiba-tiba kepleset di kolam, kasian kan? Ya Allah, kalau sampai kepleset sih ya ngapain juga ya kepleset di kolam kan? Kan biasa Jalannya banyak gitu loh. Kak, Ngapain bisa sampai? Iya ya, tapi ya kalau bisa juga nggak usah nyebur ke kolam sih, nggak ada kerjaan aja itu. Oke, ada ikan. Oh ada ikan hidup di sana. Oh, ternyata ada ikan teman-teman di kolam PKN Stan ya. Tapi nggak usah dipancing, nggak perlu soalnya. Nah tapi ada nggak sih batasan nilai atau IPK gitu untuk lulus dari kampus PKN Stan ini? Untuk batasan nilai sih emang ada Kak. Jadi setiap semester IPK, batasan IPK untuk lulus itu 2,75 gitu. Oh gitu. Jadi kalau di bawah itu bisa terancam nggak lulus berarti ya? Iya betul. Tapi susah nggak dapet nilai 2,75 di STAN? Enggak juga sih Kak, asalkan ya kita rajin belajar, rajin ikut tentir tadi kayak yang dibilang Iva gitu, insya Allah aman. Berarti yang penting kita tetap effort ya, effort sama jujur ya. Betul banget. Tuh teman-teman, jadi nggak perlu takut nih yang mau masuk PKN STAN, yang penting kita tuh belajar, jujur, jangan aneh-aneh lah pokoknya ya, insya Allah lulus. Nah itu dari tadi kan kita sudah berbicara tentang kegiatan akademis nih. Sekarang pasti teman-teman bertanya-tanya gitu ya, gimana sih kira-kira kegiatan non akademis di STAN ada nggak sih gitu kan? Nah kira-kira nih dari 5 teman-teman ini siapa nih yang paling aktif di kegiatan non akademis di kampus PKN STAN? Delis. Wah, Delis nih paling aktif nih, kelihatan nih kayaknya nih. Kayaknya public speakingnya bagus banget nih. Oh, Nah kira-kira nih Delis gimana caranya balancing antara akademis sama kegiatan organisasi atau non akademis itu? Oke, mungkin kalau dari aku caranya sih yang pertama aku inget ya, kalau tugas aku sebagai mahasiswa itu belajar. Jadi kegiatan-kegiatan non akademik ini sebenarnya penunjang gitu, dan sama kampus pun itu diwajibkan, tapi tidak boleh sampai mengganggu akademik kita. Lalu mungkin cara aku sendiri untuk bisa balancein antara akademik dan non-akademik aku, yang pertama pastinya kalau udah mendekat UTS UAS nih, udah harus bisa mengontrol kegiatan yang diikutin. Terus yang kedua tentunya buat to-do list, apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau ada tugas-tugas kelompok ya ikut untuk dikerjakan, lalu kemudian untuk individu juga dikerjakan gitu di dalam kelas ataupun di luar kelas, harus ingat buat selalu dilakukan. Lalu untuk kegiatan akademik sendiri juga kan udah banyak tuh tadi dibilang sama Iva, ada tentir. Jadi sebenarnya itu sangat membantu, selain kita disuruh wajib nih untuk non akademik juga jalan, tapi kita juga secara akademik harus bisa balance gitu sih Kak. Capek nggak sama ini? Kalau capek pasti ya kan, manusiawi ya. Tapi itu tadi karena kami udah berasrama, tadi sampai Nanda, hal-hal itu sebenarnya yang membangun spirit kami, jadi sama-sama punya kebersamaan, solidaritas juga di dalam kampus. Jadi ya sebenarnya capeknya bareng-bareng, jadi senangnya juga pasti bareng-bareng kayak gitu sih kalau aku Kak. Jadi walaupun capek tapi seneng ya. Betul. Karena kita ketemu orang baru pastinya kan. Benar, Kak. Jadi makin banyak relasi segala macem. Nah berarti tadi tuh kuncinya adalah membuat to-do list, betul ya Delis ya. Jadi dengan membuat to-do list kita tahu nih prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dan terutama untuk mendekati ujian itu kita mungkin bisa ngeirit-iritin dulu tenaga kita untuk kegiatan non-akademis kayak gitu. Nah tadi tuh Delis kan aktif nih. Kira-kira tuh aktif organisasinya apa aja nih Delis? Aku terakhir kali jadi ketua Bambu Pelangi
Bambu Pelangi. Iya. Wah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Bambu Pelangi itu apa sih Kak Delis? Bambu Pelangi ini kayak organisasi pengajar, relawan mengajar gitu dari mahasiswa PKN STAN yang lagi aktif kuliah untuk bantu ngajar di Lapak Pemulung Sarmili tempatnya gitu. Terus juga di kampus itu banyak Kak sebenarnya selain Bampel ini yang bisa mungkin nanti teman-teman juga ikutin. Ada BEM, kemudian ada olahraga juga, ada tenis juga, kemudian ada futsal gitu, bola. Lalu kalau musik juga ada Kak, ada biasanya ada namanya STAN Music Club. Oh, jadi memang banyak banget ya. Itu namanya apa ya? Kalau di kan kalau dulu kita SMA ekskul ya namanya. Kalau di STAN namanya apa? Kalau di STAN namanya Ormawa, Organisasi Mahasiswa. Wah, Ormawa ini berarti untuk menyalurkan hobi kita ya, minat kita. Terus ngomong soal minat nih, kira-kira ada nggak sih yang ikut STAN Music Club itu ya tadi ya? Maksudnya yang bisa nyanyi nih dari antara kalian berlima nih ada nggak sih? Ada Kak, kita punya idol. Cindy. Oh, jadi Cindy di sini jago nih nyanyinya nih. Iya Kak, Jago banget. Suruh nyanyi dulu nggak sih? Suruh nyanyi nggak sih? Coba nih untuk intermezzo dikit ya untuk teman-teman PKN STAN nih mungkin yang nanti bisa percaya diri nih kayak Kak Cindy loh dia. Coba Kak Cindy spill dong suaranya. Aduh malu tapi Kak, tapi boleh deh. Mungkin lagu ini aja ya. Katakan cinta bila kau cinta, hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Wah. Tuh, berasa banget nggak sih vibranya tuh di akhir-akhir kayak merinding gitu. Nah, jadi itu dia kita udah berbincang-bincang nih tentang lika-liku kehidupan kuliah di PKN STAN. Teman-teman pastinya mau tahu tips-tips apa yang mungkin kakak-kakaknya bisa kasih nih untuk adik-adik yang mau masuk PKN STAN. Coba dong kasih per orang, kasih satu tips buat adik-adik yang mau masuk PKN STAN, mulai dari Ifat, silakan. Kalau tips dari aku itu latihan fisik karena nanti ada tes fisiknya. Kalau dari aku pastinya banyakin belajar, banyakin latihan-latihan soal-soal gitu. Kalau tips dari aku pastinya yang nomor 1 itu adalah restu orang tua. Nah setelah kalian dapetin semua yang tadi dari sama teman-teman aku, yang bisa teman-teman lakuin lagi yaitu berdoa, berserah sama Tuhan untuk setiap langkah yang kalian ambil. Dan yang terakhir mungkin tips dari aku itu percaya diri aja. Jadi kalau misalnya dimulai dari percaya diri, semuanya pasti udah lancar. Boleh dong tepuk tangan dulu tuh. Tepuk tangan dulu. Nah itu tips-tips yang bisa kalian langsung terapkan ke diri kalian karena memang itu rumusnya adalah ikhtiar, berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Jadi semoga adik-adik yang nonton bisa lulus masuk PKN STAN dan bisa membuat bangga orang tua dan juga lulus dari PKN STAN dengan nilai yang terbaik. Amin. Nah itu dia teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang lika-liku kuliah di PKN STAN. Nah selanjutnya nih kita akan membahas seputar Bea Cukai nih, karena kan teman-teman habis PKL di kantor Bea Cukai Tangerang. Jadi mungkin aku mau ngetes sedikit tentang pengetahuan mereka. Nah yang pertama pastinya pertanyaan dari yang sangat awam ya, ini general banget, yaitu Bea Cukai itu apa sih? Mungkin Cindy bisa jawab? Iya Kak, oke. Aku jawab ya Kak. Iya. Jadi kalau misalnya sepengetahuan aku, Bea Cukai itu adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan, di mana tujuannya adalah melakukan pengawasan, penjagaan gitu. Kalau aku nyebutnya adalah penjaga gerbang gitu. Untuk yang melakukan pengawasan khususnya untuk barang-barang. Jadi sesuai dengan namanya, Bea Cukai itu akan melakukan pungutan, yaitu ada pungutan bea dan pungutan cukai, di mana pungutan-pungutan ini akan ditujukan untuk barang-barang seperti kalau untuk bea berarti barang-barang yang masuk ke dalam daerah
ke dalam daerah pabean atau ya gampangnya adalah yang masuk ke Indonesia. Lalu untuk cukai sendiri adalah barang-barang yang masuk ke kriteria cukai itu apa. Kalau di Indonesia tuh ada 3, kayak ada alkohol, minuman beralkohol, dan cukai hasil tembakau kayak rokok, vape dan lain-lain gitu Kak. Wah, bener banget nih teman-teman yang jelasin sama Kak Cindy ya. Jadi bea cukai itu adalah ibaratnya penjaga di gerbang untuk mengawasi barang-barang yang masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, itu berdasarkan apa yang Cindy udah jelasin tadi ya, itu bagus banget. Tapi aku jadi kepikiran nih, ini udah pada ngerti banget kayaknya tentang bea cukai ya. Emang di kuliah kalian nih di MKN itu mempelajari nggak sih tentang bea cukai itu? Mungkin Nadia bisa jawab? Oke, nah kebetulan kan kami semua di sini memang di jurusan manajemen keuangan negara, khususnya konsentrasi penerimaan. Nah, jadi di penerimaan itu kami memang belajar tentang bea cukai. Nah, contohnya itu kayak belajar tentang teknis kepabeanan dan cukai, terus klasifikasi barang, fasilitas kepabeanan dan cukai, audit kepabeanan dan cukai, gitu-gitu. Nah, contohnya itu yang pernah diajarin ke kami itu kayak gimana sih cara menghitung nilai pabean, terus menghitung bea masuk, menghitung nilai impor, PDRI, PPh dan PPN gitu. Oh, jadi memang mata kuliahnya itu ini banget ya, mempelajari kulit, nggak cuman kulitnya doang loh, itu inti-inti dari DJBC segala macam itu dipelajari juga ya. Karena dulu kan aku memang alumni dari D1 ya, D1 Bea Cukai, itu mata kuliahnya juga sama seperti yang apa kamu jelasin tadi gitu. Tapi selain Bea Cukai, pelajaran yang lainnya itu mungkin terkait pajak, akuntansi itu juga ada atau enggak? Ada Kak, jadi kalau di penerimaan itu memang konsentrasinya itu di pajak dan juga bea cukai gitu. Oke gitu, ya. Meskipun juga ada. Makanya kalian sudah paham betul ya tentang dunia bea cukai ini kayaknya nih ya. Nah itu teman-teman, jadi MKN ternyata memang intinya itu banyak belajar tentang ranahnya bea cukai dan juga pajak penerimaan segala macam. Jadi mungkin karena itu juga ya kalian udah belajar bea cukai, makanya kalian PKL-nya juga di kantor bea cukai gitu ya. Nah, selama PKL di kantor Bea Cukai Tangerang nih ya khususnya, itu kalian udah dapet insight apa aja sih? Mungkin Delis bisa jawab. Ya Kak, selama magang di sini mungkin insight yang kami dapat itu tadi seperti Nadia bilang, kami di kampus udah belajar tentang teori tentang bea dan cukai ini. Kemudian ketika kita magang ini di PKL di sini, kita jadi lebih tahu praktisnya tuh gimana sih Abang Bea Cukai ini bekerja seperti apa, lebih tahu probisnya, proses bisnis di sini, kemudian bisa beberapa kali melihat pengguna jasa secara langsung gitu di kantor pelayanan ini. Jadi kalian di sini PKL-nya itu di rolling ke semua seksi atau fokus di satu seksi saja? Oh, di sini kebetulan kami di rolling setiap 2 minggu sekali. Jadi kami sudah ke beberapa seksi di sini, ada seksi perbendaharaan, kemudian ada seksi pelayanan kepabeanan cukai, kemudian ada P2-nya, kemudian kita ada di bagian umum, dan juga di sini kita jadinya bisa tahu gitu Abang di sini kerjanya di setiap seksi itu apa aja. Jadi seru apa enggak nih PKL di Bea Cukai Tangerang? Oh, seru banget. Seru banget. Bener ya, jangan di depan layar aja nih. Tadi belakang layar beda-beda jawabannya. Oke, jadi intinya kalian tuh sudah melihat secara langsung bagaimana pelayanan dan juga pengawasan ya di kantor Bea Cukai Tangerang. Nah, itu tadi kita udah dapat insight ya dari Delis gimana sih pengalaman mereka PKL di kantor Bea Cukai Tangerang. Selanjutnya aku mau ngetes lagi nih. Kan kantor Bea Cukai Tangerang itu identik dengan kantor yang melayani email ya. Nah, kira-kira kalau nanti kalian udah gak PKL lagi di sini, terus ada rekan atau keluarga kalian ya nanya, gimana sih caranya daftar email gitu? Kalian kira-kira jawabnya apa nih? Mungkin Nanda bisa jawab.
Kalau untuk IMEI itu, sebelum itu harus tahu dulu kalau misalnya kita daftar IMEI itu tuh kita bisa dapat yang namanya pembebasan sebesar 500 USD. Nah, caranya gimana supaya kita dapat pembebasan tersebut gitu. Nah, nanti ketika sampai di bandara itu bisa langsung daftar di petugas bea cukai yang ada di bandara tersebut. Nanti bisa langsung dapat pembebasan sebesar 500 USD itu. Nah, tapi kalau ternyata teman-teman nggak sempat untuk daftar di sana, kalian bisa tetap di bandara itu ngisi yang namanya ECD atau Electronic Customs Declaration untuk bisa dapetin barcode itu. Nanti barcode-nya dibawa ke bea cukai terdekat di tempat kalian untuk daftarin IMEI tersebut. Nah, nanti jangan lupa juga untuk bawa persyaratannya, kayak misalnya paspor, boarding pass, dan juga device yang mau didaftarin. Nanti juga jangan khawatir bingung nanti daftarnya gimana, karena nanti ketika sampai di kantor bea cukai terdekat itu akan langsung diarahin sama petugasnya untuk gimana cara mendaftarkan IMEI-nya. Asal jangan lupa bawa persyaratannya. Nah, oh iya Kak, ada peraturan terbaru yang namanya PMK nomor 34 tahun 2025 terkait pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kalau IMEI itu bisa mendapatkan PPh 0%, tapi tetap bayar yang namanya bea masuk dan juga PPN. Gitu. Nah, itu benar banget tuh apa yang dijelasin sama Nanda ya. Jadi, semisal kalian dari luar negeri, terus pas pulang itu bawa HP misalnya nih, HP-nya itu harganya 600 USD. Nah, kena pembebasan 500, jadi 600 kurang 500, 100 nih. Nah, yang 100 itulah yang dikenakan pungutan bea masuk dan juga PPN tanpa PPh ya, karena itu berdasarkan PMK 34 tahun 2025 sudah tidak dikenakan lagi. Seperti itu. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya nih. Keren banget deh. Keren banget ya, dari hasil PKL di sini alhamdulillah sepertinya bisa menjadi informatif ya untuk teman-teman di luar sana nantinya. Oke, aku mau ngetes lagi nih, ngetes satu lagi. Pertanyaannya mungkin agak berat dan ini opini sih ya. Gimana caranya kalian melihat peran bea cukai di hadapan masyarakat atau dalam perekonomian nasional di Indonesia ini? Nah, mungkin aku pilih Ifat deh buat jawab. Mungkin aku jawab dari bea cukai dulu keseluruhan. Kalau misalnya untuk peran di masyarakat sama perekonomian itu, karena salah satu dari fungsi bea cukai sendiri itu ada community protector dan juga ada industrial assistance. Untuk community protectornya memproteksi masyarakat dari apa? Dari kalau dari bea cukai sendiri ini, contohnya ya kita bisa lihat itu pemberantasan rokok ilegal, terus juga minuman alkohol yang ilegal. Karena apa? Karena kita nggak tahu dong kalau ilegal itu kan nggak ada pelekatan pita cukai, kita nggak tahu kandungannya apa, makanya harus diberantas untuk menjaga masyarakat. Terus juga yang aku lihat itu bea cukai juga sering melakukan asistensi ke industri-industri di negeri ini, baik itu UMKM maupun industri besar kayak gitu. Untuk gimana sih biar mempermudah barang mereka itu ekspor atau memperluas pasar mereka. Terus juga kalau misalnya aku lihat itu sering ada sinergi dari bea cukai dengan misalnya TNI atau Polri untuk pemberantasan atau juga penjagaan lintas batas itu dari narkotika kayak gitu Kak. Itu aku sering lihat dan dengar. Terus untuk perekonomian itu ya kita melakukan pungutan bea keluar, lalu bea masuk untuk menjaga industri dalam negeri dan juga perekonomian kita. Sama untuk industri ini itu ada yang namanya fasilitas. Dia jadi untuk industri diberikan fasilitas baik itu fiskal maupun non fiskal. Kalau untuk fiskalnya itu berupa kemudahan seperti untuk ekspor mereka nggak perlu bayar segala macam yang bea keluar gitu ya, bea keluar kayak gitu. Terus juga untuk perusahaan misalnya ada namanya kawasan berikat kayak gitu Kak. Perusahaan yang menerima fasilitas itu nggak perlu membayar bea masuk, terus nggak perlu membayar tadi pajak dalam rangka impor terhadap barang-barang impor yang nantinya itu akan mereka olah dan juga mereka ekspor kembali kayak gitu Kak. Karena nanti dijualnya lebih mahal karena itu kan barang jadi. Selain memberikan pungutan tambahan untuk pas nanti dia keluar untuk barang jadinya, memberikan kemudahan untuk mereka berproduksi gitu.
Nah, bener banget tuh teman-teman yang nonton. Jadi memang Bea Cukai itu di sini kita memiliki beberapa visi misi ya, beberapa tugas dan fungsi, yaitu misalnya revenue collector, industrial assistance, community protector, seperti itu. Jadi kita itu bertugas bukan hanya untuk menegah barang seperti itu, dan bukan hanya untuk memungut pajak, tapi memang ada latar belakang di balik itu, bahwa barang-barang yang masuk di Indonesia itu harus aman loh, karena bisa misalnya barangnya itu bersifat harm atau berbahaya bagi masyarakat. Jadi kita sebagai Bea Cukai itu yang menjadi garda terdepan, teman-teman, garda terdepan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang yang ilegal atau berbahaya gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara misalnya memberikan pungutan seperti itu, dan juga kita tidak hanya untuk membatasi atau melindungi ya atau memungut, tapi kita juga memberikan fasilitas bagi para UMKM yang ingin melakukan ekspor ke luar negeri seperti itu. Itu udah bagus banget penjelasannya dari Iva, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi aku bangga banget di sini sebagai alumni PKN STAN bisa melihat teman-teman PKN STAN yang memiliki ilmu yang sangat informatif ya buat di-sharing ke teman-teman di luar sana terkait kuliah di PKN STAN dan juga Bea Cukai. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih di sesi terakhir kita akan games bareng, seru-seruan bareng. Jadi kalian tonton sampai habis karena kita di sesi terakhir ini akan seru-seruan bareng main game sama teman-teman PKN STAN. So, tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke segmen terakhir, yaitu main games bareng. Namanya games pernah atau nggak pernah nih. Nah, di sini aku udah punya beberapa pertanyaan ya teman-teman untuk ditanyain. Tentunya seputar lika-liku kuliah di PKN STAN dan juga seputar Bea Cukai. Langsung aja, pertanyaan pertama nih. Jeng jeng, pernah atau nggak pernah ketiduran waktu kelas? 1, 2, 3. Wow. Tuh, semua orang pernah ternyata teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Tapi dosen marah nggak nih? Pernah diomelin nggak? Kena Lebih gitu? Tahu-tahu aku pernah tahu-tahu ditanya kayak, ya Mbak, kalau hari ini gimana kayak gitu. Terus ada juga dosen yang, kamu ngantuk ya, cuci muka dulu kayak gitu. Beda-beda sih. Beda-beda ya. Iya. Tapi Ada juga yang ngebiarin kali ya? Iya, ada juga. Ada juga ya. Tapi tiba-tiba nilainya nanti jelek gitu. Oh itu, jadi hati-hati juga ya teman-teman ya, jangan suka tidur nih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah nangis karena nilai? 1, 2, 3. Gimana nih teman-teman? Udah siap belum masuk PKN STAN yang nangis karena nilai nih? Tapi nangisnya nggak berhari-hari kan? Iya, nangisnya mungkin karena effort yang udah dilakuin tapi belum sejalan dengan hasilnya gitu kan. Wah luar biasa ini. Ya kita apresiasi dulu deh effortnya. Terima kasih. Walaupun menangis ya, tapi semoga akhirnya bahagia. Amin. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pernah atau nggak pernah bersihin kolam air mancur PKN STAN? 1, 2, 3 dulu. Apa? 1, 2, 3. Nggak ada nih, nggak ada yang pernah. enggak. Berarti emang nggak ada yang pernah bersihin. Tapi ada Kak, waktu itu di asrama ada jadwal kerja bakti gitu. Ada bagiannya yang kebagian ngebersihin kolam itu, PKN STAN itu. Buat disikatin. Jadi aku kayak pernah lihat aja ada yang nyikat-nyikatin kolam. Bener-bener Tapi setelah kerja itu bakti udah gitu. nggak ada gitu. Oh gitu, jadi ya kalian bersyukur lah ya, harusnya nggak pernah ya. Pertanyaan selanjutnya, pernah atau nggak pernah kalian side trap atau di side trapin temen? 1, 2, 3. Di saya trapin teman. Di side trapin. Tapi bener yakin nih kalian nggak pernah side trap? Yakin nih? Kita chill aja. Ntar dulu, Nadia kok diem aja nih, pernahnya apa nih? Aku di side trip teman. Side trapin juga, ya ampun, sedih banget. Itu bikin kita jadi nggak percaya gitu satu sama lain. Jadi kita saling side trap untuk melindungi diri kita sendiri. Aku juga kayak gitu Kak. Aku side trapin orang yang pernah nge-side trapin aku.
Ya, Ya gitu, kita kayak gitu lah ampun. budayanya. Coba buat orang yang udah pernah saya tripin kalian apa ngomong bilang kamera. Fungsinya apa deh? Iya, kita Kita tetap di garis yang sama nih. Bilang aja, nggak usah dikit-kitin. Kita nggak tiba-tiba nanya kok. tugas, kita nggak minta tugas gitu kok. Kita nanya udah apa belum Iya. Kita nggak tiba-tiba kirim ya di WA. Enggak. Jadi nggak integritas dong jawabannya. Iya, parah ya. Ternyata dari dulu sampai sekarang masih ada teman-teman yang. Side Soalnya dari zaman aku dulu juga banyak tuh yang side trap gitu. budaya. Udah budaya ya. Tapi jangan takut teman-teman karena itu cuman Jadi hal-hal bercandaan. ya jadi Iya. bercandaan aja. Oknum aja. Oknum. Nggak banyak kok. Dan itu jadi bercanda gitu kok. Ini bukan hal yang serius, kayak kita udah wajar aja kayak saya trap. Ah pasti saya trap, dia bilangnya udah belum belajar padahal udah belajar gitu. Jadi titel ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, pernah atau nggak pernah naksir temen satu kelas? 1, 2, 3. Oke, 3 jawab iya, 2 jawab enggak. Kalau aku masa lalu sih udah. Oh gitu. Kalau yang lain masih jadi masalah. Jadi itu. Oh, jadi ini jadi nih. Jadi. Alhamdulillah. Jadi ini nggak bertepuk sebelah tangan dong. Iya, semoga ya dilancarkan ya. Terus kalau Nadia gimana nih? Aku udah masa lalu sih Kak, udah lama. Ini yang jadi masa lalu, masa sekarang siapa sih? Udah ada belum? Udah ada. Inisial siapa? D. Siapa? Dia di Bintaro gitu. Coba salam untuk masa sekarangnya Ifat dan Nadia ke kamera boleh. Dada dulu mungkin dada. Dada. Sini. Dada gini, dada. Lucu banget. Langsung suruh ke durasi ini ya buat nonton. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau nggak pernah kuliah tapi nggak mandi? 1, 2, 3. Ya Allah. Kalau ujian emang Ini bukan kuliah, ngumpulin. Apa? Ujian. Oh iya, aku pernah. ujian. Enggak, ini 4 loh. Kamu jawabnya enggak, Nan? Oh iya. Coba angkat semua. Angkat semua ya. Jadi jawabannya pernah ya, teman-teman. Jadi kalian jangan malu kalau misalnya nggak mandi, karena teman-teman di sini juga sama. Tapi wangi ya guys. Tapi wangi kami. Iya. Tapi mukanya tuh kelihatan nggak mandi Kak. Jadi Oh gitu. Jadi kalau kakak datang gitu PPMK semuanya pada buluk-buluk itu pasti nggak mandi. PPMK itu ujian, ujian Penugasan. penugasan. Gitu. Pokoknya kalau udah ngumpulin PPMK itu kita semua tahu, oh ini nggak mandi. Jadi kayak oh ya udah gitu. Karena nggak mandi, nggak tidur. Kelihatan Karena ya. nggak ganti baju dari kemarin. Iya udah itu udah biasa. Maaf ya. Agak Kalau yang ini jangan diikutin deh guys. Ya ini hanya tapi akan merasakan sendiri. Akan merasa itu sebenarnya terpaksa ya teman-teman ya. pilihan. Terpaksa. Karena nggak ada pilihan. Mau nggak mau. Oke lanjut. Walaupun nggak mandi tapi kita tetap lanjut. Pernah atau nggak pernah mikir buat pindah kampus? 1, 2, 3. Ini karena takut dilihat PKN Stan apa emang bener nih, real nih? Lirik. Emang real udah ngerasa kayak oh alhamdulillah aku tuh bersyukur banget. Bukan Dijalanin doang aja sih Kak. Kayak yang penting selesai deh. Luar biasa. Jadi kalau udah masuk tuh udah sangat loyal ya dengan kampus. Bagus. Alhamdulillah ya Allah. Oke, lanjut nih. Pertanyaan terakhir terkait lika-liku kuliah di PKN Stan. Pernah atau nggak pernah ngerasa bangga banget bisa kuliah di PKN Stan? 1, 2, 3. Bangga. Keren. Bagus. Tuh, kebanggaan ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, karena kebanggaan itu tidak perlu ditanyakan lagi ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke tema seputar bea cukai. Sebelum kuliah di PKN Stan, pernah atau nggak pernah nih dengar tentang bea cukai sebelum kuliah di PKN Stan? 1, 2, 3. Oke, ternyata Delis tidak pernah tahu bea cukai sebelumnya. Jadi begitu tahu bea cukai itu ternyata apa nih Del?
setelah masuk PKN Stan Kak, baru tahu ada ternyata selain pajak ada bea cukai, ada abang kakak bea cukai gitu. Karena selama ini belum familiar gitu sama Kementerian Keuangan dan khususnya buat bea cukai gitu Kak. Wah, sekarang jadinya udah lebih tahu ya. Betul Kak. Mantap. Kalau yang lain nih udah pernah jawab iya, taunya dari mana nih? Dari sosmed atau dari mana? Berita. Dari berita, dari keluarga. Dari yang ngajarin kayak, jadi waktu di SMA ada yang datang gitu kayak nawarin les gitu, dan kayak ini ada stand, ada bea cukai gitu, dari situ mulai tahu bea cukai. Jadi mahasiswa ya yang datang ya ke sekolah ya? Orang pernah juga, orang Kanwil atau sini ya, pernah ke sekolahku. Jadi kayak sosialisasi gitu, sekolah SMA aku, jadi tahu juga bea cukai dari sekolah juga. Itu kayak lagi customs visit itu nggak sih? Iya, customs go to school kayaknya. Oke. Lanjut. Pernah atau nggak pernah dulu susah bedain antara pungutan bea dan pungutan cukai? 1, 2, 3. Oke. Pernah ya, depan pernah, belakang nggak pernah semuanya. Kenapa dulu bingung antara bea sama cukai ini? Mungkin karena awal-awal baru kenal, maksudnya baru belajar teknis terkait bea cukai, jadi ya masih belajar, masih raba-raba, jadi kadang masih suka kebalik-balik ya. Kebalik gitu sih. Iya. Tapi sekarang udah di luar ini ya otak ya. Luar angkasa. Luar angkasa ya. Oke. Lanjut. Pernah atau nggak pernah pura-pura ngerti waktu dijelasin tentang pekerjaan di Bea Cukai Tangerang? Ayo. Pura-pura ngerti. 1, 2, 3. Ternyata dari 5 cuma 1 yang nggak pernah pura-pura. Soalnya aku kalau nggak ngerti langsung kayak, kau maaf, gimana ya kak tadi? Oke. Yang lain teman-teman kamu pura-pura semua, Fat? Kita kayak iya dulu, terus nanti kalau udah kebingungan baru nanya lagi. Iya, Jadi gitu. nggak sering nanya, takut gitu. Jadi Dulu kan awal-awal gitu loh. Oh, takut ya. Takut kayak ini banyak nanya banget. meragukan diri sendiri. Ya, mungkin yang galak kayak Bang Yudi gitu kali ya. Nadia. Tapi pernah nggak kalau Bang Yudi jelasin kalian pura-pura ngerti? Aku selalu paham kok. Selalu ya, kami selalu paham. Bang Yudi aku selalu paham. Sebelum ngomong udah paham. Gimana loh? Gimana? Kelihatan banget pura-puranya ya. Telepati ya. Telepati. Wah. Oke. Jadi di sini pura-puranya itu bukan munafik teman-teman. Jadi maksudnya tuh siap dulu, baru nanti kalau bingung nanya gitu nggak sih? Bagus. Next. Pernah atau nggak pernah pura-pura sibuk depan gadgetnya karena nggak ada kerjaan, tapi yang lain tuh pada sibuk? 1, 2, 3. Udah kebaca sih. Malah aneh gak sih Kak? Iya kayak kita santai kayak kita mau. Tapi kadang aku ngelihat kalian, aku kan pernah lihat Cindy sama Nadia ya di PLI kayaknya serius banget. Tapi pas dilihat, oh lagi buka WhatsApp. Kayaknya nggak ada, aduh takut ya, nggak enak ya sama yang lain, jadi kayak kelihatannya ngerenyitin jidat aja gitu. Pernah ketahuan nggak pura-pura sibuk? Baru ini berarti Kak. Baru ini ya. Waktu di Perben sih aku, ya karena kan fokusnya kan disuruh belajar terkait apa itu isi Perben kan. Jadi kadang para pegawai pada sibuk, aku yang kayak belajar terus kayak bingung kok semua pada sibuk. Yang lain juga pada belajar itu nanti. Belajar semua itu. Oke. Next. Pernah atau nggak pernah ngerasa aku cocok deh kerja di Bea Cukai? 1, 2, 3. Wih, tepuk tangan dulu dong. Bener nih. Beneran gak nih? Bener. Kita sedang mendoakan diri. Ntar dulu, Nadia bener gak? Bener Kak. Oh iya. Keren banget lah. Secocok itu katanya. Kalau misalnya keterima, kalian minatnya di seksi apa sih? Kan kalian udah muter-muter tuh. Coba dari Delis. Itu aku. Kakak. Stop. Ya pekerjaan di sekretaris itu juga sebenarnya seru. Tapi kalau boleh ini mau di PKC. Teknis ya, BKC. Oke, kalau Cindy?
Kalau aku dari dulu sebenarnya aku udah suka bea cukai gitu kan dari kuliah juga, dan aku ngeliat kalau materi-materi kuliahnya tuh lebih relate ke P2 Kak. Wah. Jadi kayak semua penerapannya tuh rata-rata yang aku pelajari ada di P2. Jadi pengen ke P2 Kak. Jarang-jarang nih ada yang ditanya cewek pengen ke P2. Ini keren banget nih. Lanjut, Ifat maunya di mana? Kalau aku mungkin ke PKC juga ya Kak. Karena teknisnya kayak aku senang waktu di PKC itu 2 minggu aku senang karena oh ini yang aku pelajarin gitu. Nih, dan ketemu pengguna jasa. Kok PLI nggak disebut-sebut ya? Oh belum. Belum ya. Sama. Coba. Oke. PKC, P2, PKC. Lanjut Nanda, maunya kemana? Si PLI bang. Next host podcast Nanda berarti Iya, ini. next yang gantiin Kabila. Iya, bener. Nanda. Keren banget sih. Tangerang. Amin. Kenapa emang tertarik di PLI? Karena mungkin ini sih Kak, dibilang passion nggak sih, lebih ke enjoy ya sebenarnya kalau kayak gini. Dan aku waktu itu ikut Bang Yudi liputan Oh ya. kayak UMKM itu kayak seru aja. Oh. Acara-acara gitu. Jadi malah kamu tuh hobinya kerjanya tuh jadi termasuk hobi ya. Hobi kamu misalnya kayak public speaking, tampil depan layar gitu, malah seneng gitu kan. Ya, next ada kerjaan lagi kan Bang Yudi buat Nanda ya nanti. Oke, kalau Nadia Aku sama kayak yang tadi, aku pengen PKC Kak. teknis semua nih ya kayaknya ya. Nah seru banget kan dari segmen games pernah nggak pernah sama teman-teman PKN Stan. Nah selanjutnya nih karena kita udah di penghujung podcast ya, jadi kita akan tutup dengan pertanyaan. Kalau aku nggak PKL di kantor Bea Cukai Tangerang, aku nggak akan tahu. Mulai dari Delis. Aku nggak tahu kalau ternyata praktik kepegawaian dan cukai itu seru banget. Aku nggak akan tahu kalau pegawai-pegawai di Bea Cukai Tangerang ini tuh baik-baik, nggak serem kayak di pikiranku. Kalau aku nggak magang di sini, aku nggak akan tahu kalau pegawai di sini itu work life balance, karena kita ngelihat kakak-kakak ini pada kerja sibuk banget, tapi kita tetap diajakin olahraga dan juga main bareng. Kalau aku nggak akan tahu kalau ternyata bea cukai itu semenarik itu. Kalau nggak PKL di sini, aku nggak akan tahu kalau ternyata bea cukai itu nggak cuma ngurusin ekspor impor, tapi juga berperan dalam melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya dan juga ilegal. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Yeay. Nah teman-teman, seru banget kan podcast kali ini bareng teman-teman PKN Stan yang lagi PKL di Bea Cukai Tangerang. Selanjutnya kalau kalian kepo, kalian bisa follow akun Bea Cukai Tangerang untuk lihat informasi-informasi yang edukatif dan juga informatif tentunya seputar Bea Cukai. Nah, sampai jumpa di podcast Suara Beta selanjutnya. Suara Beta, suara kita semua. Yeay.